Kita memberikan pilihan bagi sekolah-sekolah untuk menentukan mau di K13 saja atau sudah siap mungkin mau kurikulum darurat yang lebih sederhana, K13 tapi lebih sederhana, atau sudah siap maju secara bertahap kepada kurikulum merdeka. Dan kita tidak biarkan saja sendiri tanpa bimbingan, kita menyediakan suatu platform digital yang bisa diakses siapapun untuk bisa membimbing guru-guru dalam proses mengajar dalam kurikulum merdeka, proses belajar untuk paradigma dan konsep-konsep baru, dan juga konsep berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, yang saya hormati pimpinan kementerian dan lembaga terkait, Ibu dan Bapak perwakilan dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesi guru, penyelenggara pendidikan, organisasi internasional dan mitra pendidikan, perguruan tinggi dan organisasi keilmuan, dan tentunya ibu dan bapak pendidik, orang tua, dan adik-adik pelajar yang hebat di seluruh Indonesia. Peluncuran Merdeka Belajar kali ini sudah lama saya tunggu-tunggu. Sudah lama sekali, sudah beberapa tahun kita tunggu-tunggu. Karena terobosan yang kami luncurkan pada hari ini berhubungan langsung dengan akselerasi mutu pembelajaran dan peningkatan kualitas guru, yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Izinkan saya menyampaikan paparan. Ya, tidak kita bisa prediksi, tapi dalam semasa pandemi ini kita sudah berhasil meluncurkan 15 episode Merdeka Belajar. Kami merasa sangat beruntung bahwa tim kami terus termotivasi walaupun dengan semua tantangannya, tapi kami terus memperjuangkan transformasi Merdeka Belajar walaupun dengan segala tantangan pandemi. Dan hari ini dengan senang hati kita akan memaparkan episode ke-15, salah satu episode terpenting, yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia mengalami krisis pembelajaran. Ini sudah kita alami dalam 20 tahun terakhir. Kita dalam angka tes PISA, yaitu tes internasional yang mengetes numerasi, literasi, dan sains, kita mengetahui bahwa kinerja kita relatif ke negara-negara lain masih sangat perlu diperbaiki. Ya, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir, dan 70% siswa usia 15 tahun kita ada di bawah kompetensi minimum untuk membaca dan untuk matematika. Ini makanya kita harus menyebut ini sebagai suatu krisis, dan suatu krisis membutuhkan solusi-solusi yang juga luar biasa untuk bisa mengejar ketertinggalan kita. Berikut. Nah, krisis pembelajaran ini menjadi lebih parah lagi pada saat kita mengalami COVID, pada saat kita pindah kepada learning online. Dan ini adalah salah satu dampak negatif daripada coronavirus, dan kita telah melakukan assessment dan mengkalkulasi apa sebenarnya dampak learning loss-nya dari yang terjadi. Dan kita melihat berdasarkan analisa kita, dan ini juga sudah kita validasi dengan riset-riset eksternal juga, bahwa dari sisi literasi kita sudah kehilangan sekitar 6 bulan pembelajaran. Di dalam suatu tahun akademik, 6 bulan itu untuk suatu krisis selama 2 tahun ini besar sekali. 6 bulan kita kehilangan pembelajaran, ini rata-rata ya, rata-rata. Dan untuk numerasi, kita kehilangan 5 bulan. Ini namanya learning loss yang dikuantifikasi berdasarkan waktu. Nah, ini adalah rata-rata. Itu artinya banyak sekali sekolah yang mengalami learning loss yang jauh lebih besar dari ini. Ada juga sekolah yang mengalami learning loss yang nggak sebesar ini. Tetapi ini menunjukkan bahwa kalau rata-ratanya saja sudah 5-6 bulan, kita bisa bayangkan daerah-daerah yang paling terpencil, learning loss mereka bisa mencapai 8 bulan, bahkan 10 bulan. Dan ini adalah suatu angka yang sangat signifikan. Jadi kita membangun suatu solusi kurikulum berdasarkan keinginan kita untuk mengejar ketertinggalan kita.
ya, untuk mengejar ketertinggalan kita. Jadi pada saat kita merancang ini kurikulum, kita memikirkan apa strategi yang akan mempermudah negara kita untuk mengejar ketertinggalan kita di dalam literasi dan numerasi. Itu memang menjadi framework utama kita. Berikut. Tapi ada suatu kabar yang cukup gembira dan cukup mengejutkan. Apa itu? Di awal pandemi, kita meluncurkan yang namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu sebenarnya langkah pertama ke arah tujuan kita, yaitu kurikulum merdeka. Apa sih yang kita lakukan di kurikulum darurat itu? Kita menurunkan jumlah materi secara drastis agar para pelajar dan pengajar itu bisa fokus untuk mendalami topik-topik yang paling esensial. Jadi kita masih menggunakan K13, kurikulum K13, tetapi kita sederhanakan secara drastis. Apa yang terjadi setelah itu? Ini kita berikan pilihan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menggunakan ini. Ternyata tanpa kita mengharapkan begitu besar, ternyata 31,5% sekolah kita pindah menggunakan kurikulum darurat. Ini tidak dipaksa, kita memberikan tawaran kepada mereka. Mereka melihat, wah, ini kurikulum darurat jauh lebih sederhana. Saya bisa fokus dan saya bisa adaptasi kepada sistem online, tidak terbebani dengan begitu banyak materi. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, pada saat kita 30% sekolah ini melakukan kurikulum darurat, kita melihat learning loss daripada sekolah yang menggunakan kurikulum darurat itu jauh lebih sedikit daripada sekolah-sekolah yang tidak menggunakan kurikulum darurat. Sekolah-sekolah yang hanya melanjutkan kurikulum 2013. Ini adalah suatu data yang sangat dahsyat dan saya ingin meminta teman-teman yang telah membaca hasil riset ini untuk membantu mensosialisasikan juga teman-teman di media. Karena ini menunjukkan, kita melihat di sini sekolah yang menggunakan K13 tidak mengubah kepada yang lebih sederhana. Mereka mengalami learning loss sekitar 5 bulan. Dan sekolah yang menggunakan kurikulum darurat hanya mengalami learning loss 1 bulan. Nah, ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini membuktikan bahwa kepadatan materi, kebanyakan materi yang kita selalu titipkan di dalam kurikulum, di dalam materi pembelajaran kita, itu tidak punya dampak positif terhadap pembelajaran siswa. Malah semakin ringkas, semakin sederhana, pendalaman materi itu semakin baik untuk Indonesia. Jadinya perdebatan mengenai apa kita harus terus menambah materi kepada anak-anak kita itu sudah selesai. Sekarang waktunya kita punya kurikulum yang ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung learning loss, recovery, dan untuk menghasilkan mengejar ketertinggalan kita relatif ke negara-negara lain. Berikut. Nah, pada saat ini, kurikulum yang digunakan dalam skala nasional, ada beberapa kelemahan yang sudah kita identifikasi. Dan ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru, tanyakan saja setiap guru atau orang tua yang membantu anaknya di masa pandemi, ataupun murid-murid. Ya, mereka udah pasti akan menyebut hal yang sama. Setiap orang tua pasti akan mengerti ini. Struktur kurikulum saat ini itu tidak fleksibel. Banyak guru merasa jam pelajaran itu sudah ditentukan per minggu, dia tidak bisa memilih di antara dia mau sekolah itu mau fokus di bagian apa dulu, guru itu mau fokus untuk menguatkan pembelajaran karena sangat kaku dan tidak fleksibel. Kedua, materi terlalu padat. Kita sudah mendengarkan komplain dari anak-anak kita di masa pandemi sudah materi ini selalu padat. Tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan setiap peserta didik. Semua anak itu berbeda. Ya, semua anak itu berbeda, punya kemampuan berbeda, punya kesiapan di saat yang berbeda. Tapi kalau kita materi terlalu padat, pembelajaran itu yang ketinggalan ya terus ketinggalan. Ketiga adalah materi kita kadang-kadang membosankan, kurang beragam. Dan sehingga guru itu tidak punya terlalu banyak toolkit untuk bisa mengembangkan pembelajaran kontekstual. Jadi materi pembelajaran pun terlalu kaku, terlalu padat, dan buat banyak murid terlalu membosankan. Dan keempat adalah teknologi digital belum kita gunakan secara optimal.
ya, belum digunakan secara optimal, dan ini akan membuka pintu terhadap berbagai macam konten materi. Nah, kita maunya pindahnya ke mana? Yang tadinya kurikulumnya kurang fleksibel, kita ingin sekarang kurikulumnya jauh lebih fleksibel. Guru dan sekolah bisa menentukan jam pelajaran per minggunya karena yang targetnya itu dipenuhi selama 1 tahun. Bayangkan, kalau kita memberikan target pada 1 tahun, itu memberikan fleksibilitas kepada sekolah setiap minggu untuk menentukan, saya mau mengejar ketertinggalan dulu nggak? Saya mau fokus di satu bidang dulu nggak? Biar sampai matang anak-anak saya mengerti topik ini. Kedua, kita fokus kepada materi yang esensial. Jadi tadi kurikulum darurat itu kita lanjutkan dan kita perbaiki lagi. Jadi langkah pertama sudah kita lakukan di kurikulum darurat, sudah disederhanakan. Jadi kurikulum merdeka itu adalah kurikulum darurat yang terus kita kembangkan sehingga lebih optimal lagi. Jadi kita fokus kepada materi yang esensial, ya, capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Satu fase itu bisa beberapa tahun. Dan ketiga, kita memberikan keleluasan para guru untuk menggunakan berbagai macam perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, ya, memberikan jauh lebih banyak keleluasaan, dan kita memberikan dukungan digital, suatu aplikasi yang akan kita bicarakan nanti sebagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi praktek baik. Jadi ini adalah perubahan yang cukup besar, dan kita harapkan ini adalah sebenarnya ujungnya berawal dari guru, dan ini adalah untuk guru, biar fleksibilitas dalam situasi pembelajaran bisa meningkat. Berikut. Ya, banyak sekali di tahun-tahun kemarin, banyak sekali masyarakat dan dunia pendidikan kita alergi dengan terminologi sering disebut ganti menteri, ganti kurikulum. Saya di sini dengan senang hati akan mengumumkan bahwa dengan Merdeka Belajar, semua itu tidak akan ada pemaksaan. Dalam 2 tahun ke depan ini tidak akan ada pemaksaan. Karena tujuan kita adalah recovery dari learning loss pandemi. Dan seperti yang kita lihat pada saat kita menawarkan kurikulum darurat dengan memberikan pilihan, ternyata 30% dari sekolah secara organik memilih opsi yang lebih baik, yang lebih sederhana. Ya, jadi kita mengikuti filsafat kemerdekaan, ya, Merdeka Belajar, dan kita memberi sekolah 3 opsi sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Opsi pertama adalah bagi sekolah-sekolah yang belum nyaman, belum percaya diri untuk melakukan perubahan, silahkan masih di dalam kurikulum 2013. Itu opsi pertama. Jadinya tidak dipaksakan sama sekali, jadi tidak perlu khawatir lagi sekolah-sekolah bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Itu artinya bukan karena sekolah tidak membutuhkan ganti kurikulum, tetapi karena dipaksakan secara cepat. Tapi sekarang, bagi sekolah-sekolah yang belum merasa siap, mereka boleh tetap di dalam kurikulum 2013. Bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan, tapi mungkin belum siap melakukan perubahan yang begitu besar, tapi dia ingin memilih kurikulum yang lebih sederhana, dia masih mau di 2013, tapi yang jauh lebih ringkas materinya, dia boleh memilih kurikulum darurat, ya, penyederhanaan. Dan bagi sekolah-sekolah yang sudah siap untuk melakukan transformasi sesuai dengan kecepatan yang dia inginkan, pilihan ketiga terbuka juga untuk meluncurkan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka itu yang akan dibahas pada hari ini. Jadi sekarang tolong diingat masyarakat juga, teman-teman media, bahwa kurikulum ini adalah opsi pilihan. Karena kita sudah sangat sukses dengan kurikulum darurat, kita menggunakan filsafat yang sama. Ini pilihan bagi sekolah mengikuti kesiapannya masing-masing. Karena Bapak Ibu, tidak ada yang namanya transformasi proses pembelajaran kalau kepala sekolah dan gurunya merasa terpaksa untuk berubah. Kunci keberhasilan daripada suatu perubahan kurikulum adalah kepala sekolah dan guru-gurunya memilih untuk melakukan perubahan tersebut. Jangan pernah lupakan itu, Bapak Ibu. Berikut. Jadi, satuan pendidikan ini bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap, tidak perlu 100% langsung diterapkan. Ya, kita memberikan fleksibilitas. Ya, kurikulum merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah penggerak. Namanya dulu kurikulum prototipe. Sekarang karena kita luncurkan kepada sekolah-sekolah lain, namanya kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah. Banyak sekali sekolah yang sudah kita lakukan. Ini diterapkan mulai dari TK, SD, dan sampai ke SMP, SMA.
ya. Dan mulai tahun ajaran ini 2022-2023 satuan pendidikan bisa mengimplementasi kurikulum merdeka ini berdasarkan kesiapan masing-masing. Kita akan menyiapkan suatu survei angket untuk membantu satuan pendidikan menilai dirinya. Saya udah siap apa tidak untuk menerapkan ini gitu. Dan 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan itu adalah mereka bisa menerapkan beberapa bagian saja dari prinsip kurikulum merdeka, nggak perlu full, ya. Mereka juga bisa menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, itu boleh, dan menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajarnya. Jadinya bahkan bagi yang ingin maju ke kurikulum merdeka, mereka boleh memilih mau tahun berapa dulu mulainya, apa elemen-elemen yang ingin mereka masukkan dulu. Ini sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing. Seperti yang kita bilang, tidak perlu panik para guru dan kepala sekolah karena kemerdekaan dan keputusan itu ada di mereka. Berikut. Apa sih keunggulannya kurikulum merdeka? Ini sekali lagi adalah salah satu menurut saya episode Merdeka Belajar yang paling penting. Pertama, keunggulan kurikulum merdeka sama seperti kurikulum darurat. Nomor 1, lebih sederhana, lebih mendalam. Standar pencapaiannya jauh lebih sederhana. Materinya lebih sedikit sehingga itu memberikan waktu untuk guru mendalami setiap konsep. Karena itu yang penting. Bukan kelebaran daripada materi, tetapi kedalaman yang menjadi fokusnya. Ya, dan juga dibuat bahasa daripada standar pencapaian pun jauh lebih mudah dimengerti. Kita banyak berdiskusi dengan guru-guru di mana standar pencapaian pun banyak guru tidak mengerti karena terlalu rumit. Berbagai macam standar-standar pencapaian, ada matriks, ada berbagai macam kompetensi yang dengan bahasa yang cukup akademis. Jadi kami merubah ini dengan membawa guru-guru untuk membantu kita mereformulasi apa itu standar-standar pencapaian dalam kurikulum, sehingga sesuatu itu diberikan input dari guru untuk guru. Itu yang penting sebenarnya, karena yang menggunakan ini adalah guru ujung-ujungnya. Ya, jadi sekolah-sekolah tidak perlu terburu-buru dalam menyelesaikan materi, tidak perlu selalu pindah-pindah walaupun anaknya belum mengerti. Jadi lebih menyenangkan, lebih menenangkan juga bagi para murid-murid. Tidak stres mereka terus karena mereka belum mengerti satu konsep, sudah dipaksa pindah ke konsep berikutnya. Berikut. Keunggulan kedua daripada kurikulum merdeka adalah ya kemerdekaannya sendiri, otonomi yang diberikan. Ya, saya berikan beberapa contoh. Di dalam program SMA sekarang tidak ada lagi program peminatan ya untuk yang memilih kurikulum merdeka. Ya, tidak ada lagi jurusan ya kejuruan atau peminatan yang dulu namanya. Peserta didik bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya di 2 tahun terakhir SMA. Ini salah satu keputusan atau choice atau pemilihan yang bisa diberikan kemerdekaan bagi anak-anak kita yang sudah mulai masuk dalam umur dewasa untuk bisa memilih. Berarti dia tidak terkotak-kotak kepada misalnya IPA atau IPS saja. Mereka bisa memilih sebagian IPA, materi mata pelajaran IPA, sebagian IPS, dan itu adalah suatu hal yang sudah dilakukan di banyak sekali program-program kurikulum internasional, sudah banyak sekali program-program di negara-negara maju yang memberikan pilihan bagi anak-anak kita karena dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk bisa memilih dan akuntabel akan keputusannya dia. Dan guru ini diberikan hak untuk mundur apa maju di dalam kurikulum itu, di dalam suatu fase, sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan murid-muridnya. Ini adalah suatu perubahan yang luar biasa diminta oleh semua guru. Banyak sekali guru-guru yang komplain kepada saya, bahwa walaupun anak-anaknya belum siap maju ke depan, dan makanya kita melihat survei, banyak sekali anak-anak kita di daerah-daerah yang lebih tertinggal itu udah tertinggal 2 tahun bahkan pembelajarannya. Ya, karena guru itu terpaksa untuk terus maju tanpa memikirkan siapa yang ketinggalan. Jadinya guru ini bisa memilih, kalau misalnya guru itu merasa dia mau lebih cepat, itu bisa. Kalau guru itu merasa dia mau pelan-pelan dikit untuk memastikan nggak ada yang ketinggalan, juga bisa. Dan sekolah di dalam kurikulum merdeka ini, sekolah ini diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum itu, ya, untuk mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut. Jadinya level
otonomi, level kemerdekaan bagi sekolah, bagi guru, dan bagi peserta didik itu sangat tinggi. Jadi ini bukan malah kurikulum yang ingin membelenggu sekolah-sekolah. Ini adalah kurikulum yang paling merdeka dan memberikan kemerdekaan kembali kepada sekolah, hak-hak memilih bagi murid, guru, dan sekolah. Berikut. Di luar daripada kurikulum yang lebih sederhana dan kurikulum yang lebih merdeka, lebih fleksibel, dan otonom, ini adalah versi kurikulum di mana murid-murid itu bukan hanya pasif di dalam kelas, tetapi mereka aktif. Jenis-jenis aktivitas yang dilakukan dalam kurikulum ini banyak sekali yang project based. Banyak sekali yang project based. Kita memberikan ruang di dalam waktu kelas untuk project based yang sangat besar. Karena satu, kenapa relevan? Karena ini adalah skill-skill yang akan dibutuhkan anak itu pada saat dia keluar. Dia harus bisa bekerja secara kelompok. Dia harus bisa menghasilkan suatu hasil karya. Dia harus bisa berkolaborasi dan memikirkan hal-hal secara kreatif. Ya. Dan dengan ini akan menjadi jauh lebih menyenangkan buat siswa maupun juga buat gurunya. Ya. Ini memberikan mereka kesempatan juga untuk mengembangkan karakter mereka. Ya, dengan interaktif. Kita sering komplain bahwa anak-anak kita mungkin tidak benar-benar mengerti apa dan belum mendarah daging konsep Pancasila atau belum mendarah daging konsep-konsep seperti budi pekerti dan lain-lain. Yaitu alasannya karena ya kalau mereka membaca itu saja di dalam buku teks, ya tentu saja tidak akan terserap. Mereka harus bisa mengimplementasikannya dengan tindakan nyata. Itulah makanya project based learning menjadi komponen yang sangat penting. Dan juga jauh lebih menyenangkan, sehingga anak-anak merasa sekolah itu jauh lebih interaktif. Jauh lebih interaktif dari sekarang. Pasif saja, dengerin guru, lalu dites di akhirnya. Ya jelas, kalau anak-anak kita tidak mengasosiasikan sekolah dengan sesuatu yang menyenangkan, yang interaktif, di mana mereka merasa mereka itu penting dalam proses pembelajaran itu, di dalam ruang kelas. Ya anak itu akan selalu mengasosiasikan sekolah dengan suatu hal yang negatif. Dan dia tidak mungkin akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi ini adalah elemen ketiga yang terpenting untuk bukan hanya pendidikan skill-skill masa depan dia, bekerja di dalam knowledge economy, di mana ada digital revolution dan lain-lain, dia bisa berkolaborasi, kreativitas, dan critical thinking, tetapi juga pendidikan karakter dia. Karena ini disinilah karakter akan dibangun dengan bekerja sama gotong royong dengan teman-temannya, dengan gurunya untuk melakukan proyek-proyek dalam lingkungan, ya, proyek-proyek climate change, proyek-proyek kebinekaan untuk membangun rasa toleransi antara suku, antara agama, proyek-proyek kesehatan untuk mengerti dampak kesehatan pada dirinya, literasi digital, dan lain-lain. Semua proyek-proyek yang penting, yang relevan, dan yang aktif. Berikut. Nah, penerapan ini didukung dengan berbagai macam perangkat ajar dan pelatihan ya bagi siswa sekolah. Nomor satu, kita menyediakan buku teks, ya, buku teks yang lebih variatif dengan kualitas yang baik. Ya, kita memberikan modul-modul pengajar dan proyek-proyek, profil proyek yang bisa digunakan. Jadi kita tidak akan hanya membiarkan saja sekolah menentukan ini secara sendiri. Kita akan berikan mereka contoh-contoh. Kita akan memberikan mereka dukungan, ya, bimbingan dalam apa saja yang bisa mereka lakukan, apa saja contoh-contoh baik. Jadi itu yang satu. Kedua, kita akan memberikan pelatihan. Pelatihan yang bisa diakses semua guru secara otomatis melalui kanal-kanal digital. Ya, pelatihan di mana secara mandiri guru bisa mempelajari konsep-konsep ini sehingga mereka bisa lebih percaya diri dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Ya, ada bentuknya macam-macam. Ada e-book, ada video, ada podcast yang bisa diakses. Ya. Dan guru bisa membentuk komunitas-komunitas belajar yang akan kami bantu fasilitasi untuk berbagi praktik baik dalam adopsi kurikulum merdeka ini. Dan tidak perlu khawatir bagi semua guru, kami menjamin jam mengajar dan tunjangan profesi guru aman. Perubahan struktur mata pelajaran ini tidak akan merugikan guru. Jadi bagi guru-guru yang mungkin khawatir dengan perubahan ini karena lebih fleksibel jam waktunya, kami jamin ini tidak akan merugikan guru, tidak akan mengurangi jam mengajar dan tunjangan guru. Ya, jadi ini mohon ditekankan sekali lagi. Berikut. Nah, sekarang kita masuk
ke dalam digitalisasi daripada adopsi kurikulum Merdeka ini. Jadi penerapan ini didukung oleh salah satu platform kita, dan ini saya sangat bahagia bisa merilis platform ini hari ini. Platformnya namanya Merdeka Mengajar. Ini adalah platform untuk guru, yang harapan kita akan berkembang menjadi suatu platform yang bukan hanya materi dan kontennya dari kementerian, tapi benar-benar dimiliki guru, dari guru untuk guru. Jadi ini adalah aplikasi kita untuk membantu guru-guru menerapkan kurikulum Merdeka ini dan belajar untuk menjadi suatu pengajar yang lebih baik. Berikut. Nah, platform Merdeka Mengajar ini adalah platform yang menjadi kayak temannya guru. Ya, ini benar-benar menjadi temannya guru. Dan ada 3 fungsi utama di mana guru itu bisa menggunakan aplikasi ini. Yang pertama adalah untuk mengajar. Ya, berbagai macam toolkit untuk membantu guru itu mengajar. Kedua, sama pentingnya bahkan mungkin lebih penting lagi, adalah sarana untuk guru belajar. Guru yang terbaik, saya selalu bilang, guru yang terbaik itu bukan guru yang terpintar. Guru yang terbaik adalah guru yang merasa dirinya adalah pembelajar sepanjang hayat. Guru yang terbaik adalah guru yang tidak berhenti belajar dan tidak berhenti berinovasi. Jadi fungsi kedua daripada aplikasi ini adalah untuk guru secara mandiri bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan ketiga, ini adalah platform untuk guru bisa berkarya. Ya, guru bisa berkarya. Jadi bayangin, kalau saya guru, apa sih gunanya aplikasi ini? Oke, aplikasi ini akan membantu saya mengajar kurikulum Merdeka secara lebih efektif. Kedua, saya akan bisa belajar skill-skill baru, belajar konsep-konsep baru, ya, dari aplikasi ini untuk mengupgrade diri saya. Dan 3, saya bisa berkarya dan sharing karya saya kepada guru-guru lain dan komunitas untuk mendapatkan masukan, untuk juga membantu guru-guru lain, networking dan lain-lain. Oke. Dan kami ini bekerja sama dengan GovTech Edu, salah satu tim ya yang di dalam PT Telkom yang berkolaborasi dengan kita, tim terdedikasi untuk mengembangkan platform Merdeka Mengajar ini. Berikut. Nah, platform Merdeka Mengajar ini adalah suatu referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar mereka. Kita di dalam aplikasi ini ada lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar. Perangkat ajar itu toolkit, materi, konten yang berbasis kurikulum Merdeka. Jadi ada berbagai macam konten dari berbagai macam mata pelajaran ada di dalam aplikasi ini. Jadi ini adalah perangkat-perangkat ajar yang praktis, pragmatis ya, yang bisa digunakan langsung di dalam kurikulum Merdeka di dalam ruang kelas ya, bagi guru-guru ini bisa menggunakan ini. Dan yang kedua, sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting lagi adalah toolkit assessment. Toolkit assessment, guru bisa mendapatkan asesmen ini dan mengimplementasikannya di dalam ruang kelasnya untuk melakukan analisa, untuk mendapatkan data, mana ya anak-anak saya yang agak ketinggalan, mana ya anak-anak saya yang mungkin sudah lebih cepat, mana anak saya yang mungkin PR-nya saya kasih yang lebih susah karena ini udah lebih maju, mungkin anak saya kasih satu lagi yang agak ketinggalan, mungkin harus fokus dulu di bagian ini agar mereka nggak ketinggalan gitu. Jadinya ada toolkit assessment yang bisa dilakukan oleh semua guru bagi murid-muridnya, diberikan assessmentnya, dan itu memberikan data bagi guru untuk melakukan segmentasi atau personalisasi daripada kelas dia. Jadi ini akan sangat membantu guru untuk mengetahui kelas saya di mana sih levelnya, ini murid di level mana sih sebenarnya di bidang numerasi dan literasi. Bayangkan betapa bergunanya itu bagi guru-guru untuk mengetahui di mana level anak-anaknya per individu. Berikut. Dan salah satu elemen terpenting adalah fungsi belajar, ya, fungsi belajar. Kita menyediakan berbagai macam konten ya untuk pelatihan guru secara mandiri dan dia bisa mengikuti. Ada video-video, ada berbagai macam konten untuk guru-guru bisa mengupgrade dirinya secara mandiri. Kenapa secara mandiri itu penting? Karena setiap guru punya kebutuhan upgrading yang beda-beda. Setiap guru punya interest untuk mengembangkan bagian daripada kompetensinya yang berbeda-beda. Dan bukan hanya pembelajaran dan upgrading kompetensinya guru, tetapi juga video-video yang akan menginspirasi guru.
untuk menginspirasi guru untuk berubah mindset-nya. Misalnya berubah mindset terhadap keterpihakan kepada murid. Ya, makanya pada saat kita meluncurkan program guru penggerak, banyak sekali guru nangis-nangis depan saya. Saya kaget. Mereka selalu bilang, kenapa Anda nangis? Kenapa nggak suka programnya, Bu? Dan ternyata mereka bilang, Mas Menteri, ini karena merubah paradigma saya pertama kalinya baru sadar apa itu guru dan harus selalu berpihak kepada murid. Bukan sebagai administrator pendidikan, tetapi sebagai benar-benar sebagai fasilitator proses pembelajaran untuk keterpihakan pada murid. Jadi bukan hanya pelatihan-pelatihan yang ada di dalam platform ini, tetapi juga banyak sekali video-video inspirasi yang akan mengembangkan mindset dan motivasi daripada guru-guru kita. Berikut. Dan salah satu fitur favorit saya adalah di mana kedepannya kita harap ini akan menjadi platform ekosistem yang sangat besar, sehingga guru-guru bisa menunjukkan, bisa memamerkan bukti karya mereka, sharing, ya, mendapat feedback dari guru-guru lain. Mereka bisa membangun portfolio hasil karyanya. Mereka bisa berbagi inspirasi. Mereka bisa berkolaborasi dan menunjukkan. Kita ingin platform ini benar-benar dimiliki oleh guru, bukan dimiliki oleh kementerian. Ya, karena itu adalah goal kita. Jadinya bukan hanya mengajar, bukan hanya belajar, tapi juga guru-guru bisa aktif menciptakan konten. Ya, user generated content, menunjukkan portfolionya, menunjukkan hasil karya siswanya, menunjukkan apa yang dia lakukan di dalam ruang kelasnya. Luar biasa. Ini menurut saya ini potensinya sangat besar bagi guru-guru untuk berpartisipasi secara aktif di dalam kolaborasi. Berikut. Ya, dan di sini kita masuk, semua user, semua guru-guru bisa masuk dengan akun pembelajaran belajar.id yang dapat mengakses platform Merdeka Mengajar mereka melalui Android atau website. Ya, jadi karena mayoritas guru kita, super mayoritas dari guru kita menggunakan Android, kita fokusnya dalam aplikasi Android dan juga website bagi yang mungkin mau mengakses melalui laptop, itu silahkan juga. Ya. Jadi bisa mengunduh aplikasinya di Play Store atau langsung ke website kita guru.kemdikbud.go.id. Ya. Dan bagi yang mungkin susah mengakses internet, tentunya modul pelatihan dan kurikulum ini akan kita sediakan dalam bentuk flash disk bagi sekolah-sekolah yang sulit mengakses internet. Berikut. Kedepannya apa sih visi kita kepada platform ini? Waktu kita menyebut ini platform, kita benar-benar serius. Bapak Ibu, kita ingin ini menjadi platform. Platform itu apa? Bukan hanya satu arah dari kementerian kepada sekolah-sekolah memberikan materi sekali. Kita ingin ini hidup menjadi suatu ekosistemnya sendiri. Makanya komponen terpenting daripada ini adalah crowdsourcing daripada konten ini. Kita ingin user generated content. Jadi kita ingin yang mengembangkan nanti materi-materi pembelajaran, materi mengajar, materi belajar, dan materi berkarya, itu guru-guru, organisasi-organisasi pendidikan itu berkontribusi untuk menambah konten sehingga kontennya semakin kaya, ya, semakin kaya. Dan dengan ini kita ingin membangun komunitas belajar daring. Guru-guru itu bisa saling berinteraksi menjadi study group masing-masing dan mereka bisa berbagi pengalaman mereka karena ujung-ujungnya itu yang akan meningkatkan kapasitas daripada sektor pendidikan kita. Guru-guru saling mengembangkan dirinya dan saling mengembangkan gitu. Dan pembelajaran mandiri yang tidak terbatas waktu. Ya, saat ini banyak sekali guru-guru selalu terbatas. Mereka mungkin nggak bisa ikut pelatihan atau nggak punya anggaran untuk transport atau mereka schedule-nya tidak tepat. Dengan pembelajaran mandiri, kita mengharapkan semua guru yang termotivasi akan bisa mengupgrade kompetensi dirinya melalui online university yang telah kita bangun di dalam aplikasi ini. Jadi benar-benar seperti online university, di mana setiap topik sesuai dengan kemauan dia bisa mengupgrade dirinya. Dan juga ini sangat penting, kita harapkan di masa depan, ini menjadi bagian daripada perencanaan dan kemajuan karir daripada guru-guru kita. Jadinya ini menjadi CV digital daripada guru-guru yang ingin menunjukkan apa saja sih hasil karya guru itu, apa saja pencapaian-pencapaian yang dihasilkan di dalam kelasnya, inovasi yang dia lakukan. Jadi ini kesempatan untuk guru membuat suatu public portfolio, public CV terhadap hasil karyanya dia. Dan tentunya kita ingin menciptakan jejaring profesi guru, suatu network guru yang bisa menciptakan center-center of excellence per topik, per mata pelajaran, per interest, dan lain-lain. Membuat suatu social network.
untuk guru sehingga mereka bisa saling berbagi dan membantu. Jadinya visi daripada aplikasi ini adalah ini ujung-ujungnya akan dimiliki oleh komunitas guru dan komunitas pendidikan. Kita hanya pencetus saja, setelah itu kita ingin semakin banyak konten keluar dari masyarakat, dunia pendidikan, sehingga ini menimbulkan suatu roda inovasi yang semakin cepat. Berikut. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 21 mitra institusi kita dan 47 mitra individu yang luar biasa telah pagi, siang, malam telah berkontribusi untuk memperkaya konten di dalam aplikasi Merdeka Mengajar ini. Jadi terima kasih sekali lagi bagi semua kontributor yang sudah luar biasa bekerja pagi, siang, malam untuk menghasilkan konten dan produk yang diluncurkan hari ini. Berikut. Jadi kami sekarang mengajak semua pihak. Kita mengajak semua pihak untuk bergerak bersama dan ikut berpartisipasi dalam gerakan ini yang akan difasilitasi melalui teknologi platform ini. Jadi tolong kita unduh aplikasinya, ya seperti sini ada QR-nya, dipelajari aplikasinya dan pelajari lebih dalam. Saya harap banyak orang punya rasa ingin tahu dan tentu saja kita selalu terbuka dengan masukan dan itu memang journey kita adalah untuk selalu terbuka dan open dan menerima masukan dari berbagai macam partisipan. Dan kita mengharapkan sekolah-sekolah untuk mendaftarkan satuan pendidikan kalau mereka menginginkan menerapkan kurikulum Merdeka untuk melakukan registrasi ya di dalam tautan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id ya mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 31 Maret biar kita pun mendapat informasi, dan bagi dinas-dinas pendidikan untuk mendukung satuan pendidikan yang memutuskan mereka sudah siap untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, banyak sekolah yang tidak siap itu juga nggak apa-apa. Tidak perlu dipaksa, mereka boleh di K13 dan juga boleh hanya di kurikulum darurat, tapi kalau mereka ingin tolong didukung oleh dinas pendidikan. Dan tentunya mitra-mitra kita dan organisasi pendidikan, kita harap Anda tolong kita ajak Anda untuk datang berkontribusi dalam pengembangan materi, pengembangan konten pada platform Merdeka Mengajar. Ya, kita proses ini akan sangat demokratis, kita akan mengkurasi, tapi kita pun menginginkan semakin banyak organisasi untuk ikut berkontribusi dalam user-generated content ini. Berikut. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jadi ini sekali lagi hari yang sangat bahagia. Kita memberikan pilihan bagi sekolah-sekolah untuk menentukan mau di K13 saja atau sudah siap mungkin mau kurikulum darurat yang lebih sederhana, K13 tapi lebih sederhana, atau sudah siap maju secara bertahap kepada kurikulum Merdeka. Dan kita tidak biarkan saja sendiri tanpa bimbingan, kita menyediakan suatu platform digital yang bisa diakses siapapun untuk bisa membimbing guru-guru dalam proses mengajar dalam kurikulum Merdeka, proses belajar untuk paradigma dan konsep-konsep baru, dan juga konsep berkarya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.